warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Koordinator Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN Veteran Jawa Timur, Ibu Dr. Ertin Rining Nawangsari, MSI. Yang kami hormati, pembicara pada pagi hari ini, Ustadz Victor Imaduddin Ahmad, STHI, MAG, dan seluruh alumni serta anggota Puskap pada hari ini yang berbahagia. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah atas nikmat dan hidayah yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua dapat bertemu secara virtual melalui Zoom meeting pada hari ini dalam acara kajian silaturahmi dengan tema Tips Istiqomah dan Tidak Tergoyah Kenikmatan Duniawi. Perkenalkan, saya Edzani Kitalita sebagai MC pada acara kajian silaturahmi pagi hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, adapun susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan, yang kedua, doa, yang ketiga, sambutan-sambutan, yang keempat, penyampaian materi oleh pembicara, yang kelima, sesi tanya-jawab dan diskusi, dan yang keenam, kesimpulan kajian, kemudian penutup. Hadirin yang kami hormati, untuk kelancaran acara kajian silaturahmi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Memasuki acara selanjutnya, yakni sambutan-sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Koordinator Pusat Kajian Administrasi Publik, yaitu Celvi, karena Bu Ertin masih berhalangan untuk hadir hari ini. Kepada Celvi, kami persilahkan. Sebelumnya, apakah suara saya sudah masuk? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Ertin Rining Nawangsari selaku Korprodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UPN Veteran Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Tukiman Esos MSI selaku Kepala Laboran Puskap UPN Veteran Jawa Timur. Yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Victor Imaduddin SDHI MAG serta alumni dan teman-teman Puskap yang berbahagia. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur karena kita bisa berkumpul dalam acara kajian silaturahmi pada pagi hari ini. Kedua kalinya tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada bimbingan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa juga saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian saya juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan dimulainya acara pada pagi hari ini. Juga saya mohon maaf karena Ibu Ertin pada siang hari ini tidak dapat hadir karena beberapa hal. Saya mewakili Ibu Ertin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta yang hadir pada acara siang hari ini, yakni pada acara kajian silaturahmi tips istiqomah dan tidak tergoyahkan kenikmatan duniawi yang akan dipimpin oleh Bapak Victor Imaduddin STHI MAG. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Victor Imaduddin STHI MAG karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan ilmunya, membagikan ilmunya dalam acara kajian silaturahmi kali ini. Kajian silaturahmi ini merupakan acara rutin yang kami adakan setiap Ramadan setiap tahunnya. Setelah Ramadan setiap tahunnya, dengan kajian ini semoga kita bisa mempererat tali silaturahmi antara alumni Puskap dengan anggota Puskap. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan semoga dengan adanya kajian silaturahmi pada siang hari ini kita bisa menjadi lebih istiqomah dan tidak tergoyah kenikmatan duniawi saat ini. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Celvi atas sambutan yang telah disampaikan. Sebelum kita memasuki acara utama pada hari ini, alangkah baiknya kita foto bersama sebagai dokumentasi kegiatan terlebih dahulu.
Kepada yang belum menyalakan kamera, dipersilakan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Bagi petugas bisa melakukan screenshot layar. Mungkin bisa dihitung. Ini yang masih off cam mau ikut on cam atau enggak ya? Jadi teman-teman bisa segera on cam ya untuk sesi dokumentasi. Aku mulai aja ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah. Baik, terima kasih Devika. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara inti, yakni kajian silaturahmi dengan tema tips istiqomah dan tidak tergoyahkan nikmatan duniawi. Kajian ini akan dipimpin oleh Ustadz Victor Imaduddin yang merupakan Dekan Fakultas Agama Islam di Universitas Islam Lamongan. Beliau ini sangat aktif dalam mengisi konferensi, seminar, hingga membuat karya tulis yang luar biasa. Tanpa basa-basi lagi, saya persilakan kepada Bapak Ustadz untuk memulai kajian pada hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Koordinator Prodi Administrasi Publik Dr. Ertin Rening NMSI atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Koordinator Pusat Kajian Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan FISIP UPN Veteran Jawa Timur serta segenap jajarannya. Yang saya hormati Saudara Kepala Laboratorium Puskap dari UPN Veteran, Bapak Sukiman, SOMSI, segenap panitia jajaran kegiatan kajian silaturahmi, tips istiqomah dan tidak tergoyah kenikmatan duniawi sebagai mahasiswa yang saya hormati, dan semua saja peserta kegiatan kajian silaturahmi yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam kondisi yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Semoga kita senantiasa bisa mensyukuri nikmat itu, dan dengan mensyukuri itu kita akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Selanjutnya salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta segenap keluarga, sahabat, dan penerusnya hingga hari kiamat. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya akan mulai, PPT, apakah bisa dibantu untuk men-share Mas Saudi? Halo? Oh ya, baik. Oke. Terima kasih. Jadi judul kita hari ini adalah saya
mendapatkan judul dari panitia, itu adalah tips istiqomah, tidak tergoyah kenikmatan duniawi. Ini adalah salah satu judul yang luar biasa dari panitia yang memberikan kajian bagaimana kita di era sekarang ini luar biasa ya. Kalau katanya Gus Paha itu ada wabah ya, wabahnya itu adalah bagaimana kita kesadaran kita sudah jauh dari Allah. Ya, hanya melekat dengan jiwa kita ini ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita perlu masuk lebih dalam. Jadi dari judul yang ada ini saya mencoba untuk membuat kajian sederhana tentang judul yang ada. Ya. Next slide-nya. Ya, oke. Baik. Di situ yang pertama ada istilah istiqomah ya. Istiqamah. Sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia itu pakai istiqamah tulisannya, literasinya itu. Dan istiqamah itu berasal dari bahasa Arab, istiqomah. Dari bahasa Arab, istiqomah. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya, saya kutip dari KBBI, sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen. Contohkan kalau contohnya adalah Al-Quran mengajarkan kita agar mempunyai sikap istiqamah. Artinya Al-Quran mengajarkan kita untuk teguh pendirian dan selalu konsekuen. Nah, jadi istiqamah ini sendiri juga berasal dari bahasa Arab sebenarnya. Dari kata istiqomah. Akar katanya dari kata koma yang artinya bukan berdiri. Ya, karena ada yang banyak sering salah paham, koma itu bisa artinya berdiri, juga ada artinya yang lain. Di antaranya yang arti yang lain itu adalah mengerjakan sesuatu dengan sempurna dan berkesinambungan. Nah, itu dari kata koma yang artinya mengerjakan sesuatu dengan sempurna dan berkesinambungan. Dari situ muncul kata aqimus shalah. Koma aqimus shalah. Jadi aqimus shalah itu bukan mendirikan sholat, tapi kerjakan sholat itu dengan sempurna dan berkesinambungan. Nah, ini selaras dengan perintahnya Al-Quran sebagai orang mukmin itu ya. Orang mukmin cirinya ada beberapa itu di dalam surah Al-Mu'minun ya. Qad aflahal mu'minun, di antaranya yang pertama adalah fi sholatihim hafidun. Fi sholatihim khosyi'un. Nah, kemudian dari khusyuk itu berarti kan artinya melakukan sholat dengan sempurna. Terus di akhirnya ada walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Ada kesinambungannya. Yuhafidun, dan memelihara sholatnya. Berarti artinya istiqomah ini mengerjakan sholat itu harus istiqomah. Jadi orang yang mendirikan sholat harus istiqomah. Oke, jadi maknanya seperti itu istiqomah. Next. Nah, tadi selanjutnya di sini ya, Al-Quran itu memerintahkan istiqomah. Jadi salah satu kalau kita diberikan tips istiqomah, melakukan suatu tindakan yang paripurna dan berkelanjutan. Ini adalah perintahnya Al-Quran. Di antaranya di surat Hud, wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tabaghaw innahu bimma ta'maluna basir. Ya, maka beristiqomahlah kamu di jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya dia melihat apa yang kamu kerjakan. Juga di ayat Asy-Syura yang tersebut di sana. Mungkin di skip saja karena nanti biar tidak terlalu banyak. Kita next. Ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya di dalam hadis ya, kita oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis yang sangat kuat ya, diperintahkan, misalkan ada satu sahabat itu yang tanya, wahai Rasulullah, katakan kepadaku di dalam Islam satu perkataan yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun setelah Anda. Nah, jadi satu perkataan yang setelah itu sudah beres. Gitu ya. Nah, beliau kemudian menjawab,
amantu billah fastaqim. Ya, katakanlah, aku beriman lalu beristiqomahlah. Ya, jadi istiqomah. Jadi setelah beriman itu kita istiqomah dengan keimanannya itu. Nah, next, ya di slide selanjutnya. Ya, saya baca saja ya. Oke. Jadi istiqomah di situ yang dikontekskan di sini adalah bukan sekedar istiqomah ya, karena semua juga bisa istiqomah kalau dalam bahasa Indonesia. Yang penting orang jahat pun bisa istiqomah ya, istiqomah jahat untuk dalam kejahatan. Enggak kapok-kapoknya itu ya bisa. Nah, dalam hal ini kita istiqomahnya itu adalah istiqomah sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Quran tadi, ya, di dalam agama yang lurus. Kemudian di hadis tadi, iman, kemudian istiqomah. Nah, Imam Ibnu Rajab ini menjelaskan bahwa istiqomah dalam hadis ini mengatakan bahwa istiqomah dalam meniti jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus. Istiqomah mencakup ketaatan lahir maupun ketaatan yang batin, dan di saat yang sama juga meninggalkan semua perkara yang dilarang. Ini ada komponen, sama dengan komponen takwa. Jalankan semua perintahnya, lurus, tidak bengkok-bengkok, dan meninggalkan semua perkara yang dilarang. Istiqomah di jalan lurus. Oke, next. Ya, berikutnya definisi dunia. Nah, apa ya? Jadi tidak tergoyah dari kehidupan dunia. Apa sebenarnya artinya dunia? Nah, ini kalau kita lihat ya dari definisinya KBBI ini, dunia itu punya arti yang banyak. Ya. Mulai dari bumi itu artinya juga dunia, yang berarti planet kita ini. Nah, apakah kita meninggalkan tidak tergoyah kehidupan dunia? Artinya kalau bumi berarti kita pindah ke planet lain, ke Mars gitu ya. Ya itu tentu saja tidak ya. Jadi kalau misalkan tergoyah kehidupan dunia, ya yang dimaksud adalah planet bumi, berarti nggak boleh mengikuti kehidupan dunia, ya udah pindah ke Mars saja. Atau pindah ke bulan, kan tentu artinya bukan seperti itu ya. Jadi yang dimaksud di sini ada mungkin yang lain adalah kehidupan alam kehidupan dunia, yaitu mengharap kehidupan dunia ini juga bisa bermaksud ada banyak makna itu. Saya singkat saja, diantaranya yang mungkin tepat dengan judul kita kali ini adalah segala yang bersifat kebendaan yang tidak kekal. Nah, ini yang dimaksud ya. Saya kira begitu ya judulnya. Karena saya nggak ikut buat judul ini. Nah, dalam konteks agama, yang dimaksud dunia di situ bukan dunia kata benda. Biasanya kata benda, kalau kata benda yaitu bumi itu tempat kita berpijak. Tapi bisa bermakna. Yang pertama, dalam kasus ini tidak sempat saya tulis di slide karena keterbatasan waktu saya ya. Tapi kita perlu tahu dulu apa artinya dunia itu supaya kita tidak salah paham di dalam membahas kajian kita kali ini. Yang pertama, dunia itu bukan kata benda, tapi dia dilawan katakan dengan kata al-akhirah. Di ad-dunia dan al-akhirah. Itu banyak sekali. Fid dunya wal akhirah. Bahkan dalam doa kita misalkan Rabbana atina, hafal semua ini ya, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Berarti dunia ini lawan dari akhirat. Kalau kita pengen tahu definisi sesuatu, yang paling gampang kita untuk mengetahui hakikatnya adalah kita mengetahui lawan katanya. Di dalam filsafat ontologi itu seperti itu. Kalau kita pengen tahu perempuan itu apa, ya, perempuan itu adalah lawan dari laki-laki. Ya. Kalau kita tahu makhluk itu apa, makhluk itu adalah yang diciptakan oleh Khalik. Ya, kayak gitu ya. Apa itu makhluk? Makhluk itu adalah yang diciptakan oleh Khalik. Demikian juga gitu. Kalau kita pengen tahu apa dunia, lawan dari akhirat. Sekarang akhirat itu apa? Akhirat itu adalah satu fase kehidupan setelah kematian. Satu fase kehidupan, ini tidak sempat ada di teks karena saya nggak sempat waktunya ini ya, waktu kesibukan dengan nggak sempat. Intinya
akhirat itu fase setelah kematian, fase yang kekal. Sedangkan dunia itu berarti lawannya itu. Berarti fase kehidupan sebelum kematian dan sifatnya fana atau tidak kekal. Oke, jadi itu sekilas gambarannya. Silakan di next dulu. Ya, baik, saya bacakan ya sambil nunggu. Oke, apakah demikian kita nggak boleh mengikuti kesenangan dunia? Ini ada satu hadis Rasulullah SAW dari Anas radhiyallahu an. Beliau Nabi SAW bersabda, "Innama hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa thib wa ju'ilat qurratu aini fis shalah." Hadis ini menceritakan ya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini punya kesenangan dunia, min dunyakum, bahasanya Rasulullah begitu. Hubbiba ilayya, bahkan tidak hanya ini tapi mencintai gitu ya. Hubbiba, disukakan bagi diriku ini. Hubbiba ini kalau dalam nahwu itu mabni lil majhul, disukakan bagi diri saya. Berarti ada kecenderungan bagi diri Rasulullah itu mencintai ini. Berarti mencintai dunia kok boleh ya? Nah, ini kita lihat dulu lebih dalam. Apa yang dicintai Rasulullah dari kesenangan dunia? Aku cintai adalah wanita, kemudian dan wewangian, dan dijadikan kesenangan hatiku terletak di dalam salat. Jadi beliau ini mencintai wanita. Nah, ternyata kecintaan Rasulullah ini sama dengan saya. Mungkin sama Mas Saudi juga mesti senang ini sama wanita. Tapi harus ditahan ini. Ya, semua yang laki-laki. Dan ini artinya sebaliknya. Jadi kalau yang wanita berarti suka sama pria. Nah, seperti itu. Dan ini adalah fitrah. Karena itu redaksinya hadis ini luar biasa teliti. Hubbiba, dibuat cinta. Atau apa namanya kalau dalam bahasa Indonesia itu dicintakan, gitu ya, lebih tepatnya gitu ya. Hubbiba, mencintai, dicintakan. Karena hubbiba, dibuat cinta. Nah, ini fi'il mabni lil majhul, jenis katanya itu. Kemudian wewangian. Wewangian, beliau suka dengan wewangian. Dan itu sangat mendukung, bukan hanya untuk sedap dihirup, ya, tapi juga membuat mood, ya, dan kemudian memberikan kesehatan. Ya, dan juga orang yang di dekat kita juga akan senang. Kemudian beliau mendapatkan kesenangan, ya, qurratu ain fi shalah. Kesenangan hati milik beliau ini di dalam salat. Nah, ini 3 dari bagian dunia. Jadi salat di sini ada bagian dunianya juga. Berarti ketika salat ini ada aspek asyik masuknya bagi beliau. Jadi ada aspek dunianya di dalam sholat. Jadi aspek dunia di dalam sholat itu sehingga disebut sebagai bagian dari dunia. Jadi sholat itu ada bagian akhiratnya, ada bagian dunia. Nah, itu nanti kalau apa namanya, kalau dijabarkan akan sangat panjang. Di antaranya kalau pakai bagian dari sholat itu saya jelaskan di dalam buku saya ini ya. Jadi saya menulis satu buku yang juga saya sebut di CV itu. Jadi sholat ini ternyata ada aspek-aspek kalau bahasanya pijet itu ada refleksinya ya. Dipijet dari telapak kakinya atau dari telapak tangannya. Itu aspek-aspek kehidupan. Mulai dari spiritual, emosional, bahkan sampai material, sosial. Ada aspek-aspek dalam sholat. Maka Rasulullah ini sebutkan juga min dunia itu ya. Oke, next. Nah, selanjutnya, kalau gitu dunia juga dicintai Rasulullah. Apa yang kemudian menjadi masalah dengan dunia ini? Ternyata yang menjadi masalah adalah ketika kita perhatikan surat ini, ya, di mana kita memposisikan cinta dunia itu. Nah, ayat ini perlu untuk diperhatikan menjadi panduan kita dalam diskusi kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam surat At-Taubah ayat 42. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum
wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ini yang harus kita garis bawahi. Luar biasanya Allah memposisikan ini ya. Artinya begini. Surat At-Taubah ayat 42. Jika bapak-bapak kalian, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, kerabat, kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, rumah-rumahmu, itu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan ada satu Allah, Rasulnya, dan yang ketiga, dan berjihad di jalannya, maka fatarabbasu hatta ya'tiyallahi bi amri. Tunggu keputusannya. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, ini menarik ini. Kalau kita kaji. Jadi, kecintaan kita ya, dengan dunia itu bapak, anak, saudara, bisnis kita, kekayaan, perniagaan, tempat tinggal, itu kalau kita cintai ya, lebih ya dibandingkan dengan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, maka inilah yang akan menjadi masalah yang membuat Allah mengancam. Ayo tunggu aja kamu ya, apa yang menjadi keputusan. Ya, wah kalau gitu serem ini Pak Victor, Ustadz Victor, gimana nih? Saya ini ya seneng sama bapak istri nih. Nah, kalau gitu saya seneng ini bapak saya 90. Suka ibu, ya taruhlah kalau cinta 100% gitu ya. Biasanya kalau orang dibagi-bagi itu biasanya seperti kayak kue gitu ya. Kalau yang lain dapat 50, berarti sisanya tinggal 50. Ya, kalau misalkan bapak, taruhlah bapak 30, ya, ibu 40, sisanya kakak dan sebagainya, ada yang 10, ada yang 20. Nah, cinta ternyata tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu, tapi cinta itu ada lapis-lapisnya kayak layer, ya, layer kayak atom gitu ya. Jadi ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya, bukan berarti kita mengurangi cinta kita kepada kerabat kita, dan bahkan juga kepada perniagaan kita dan tempat tinggal kita. Nah, secara singkat akan saya katakan begini, jadi ketika kita melapisi di layar pertama di dalam hati kita, cinta Allah dan Rasulnya ini, menurut ayat ini, ya, justru cinta kita kepada bapak, kepada anak, kepada saudara, kepada istri, kualitasnya akan jauh lebih tinggi. Tapi sebaliknya, ya, taruhlah misalkan kalau kualitas cinta kita kepada anak misalkan ya, anak saya atau istri saya. Kalau saya cinta sama anak, sama istri saya, ya, tingkat kualitasnya itu, misalkan saya mengabaikan Allah, itu 5, misalkan. Ketika saya cinta Allah, saya taruh di atasnya, maka saya akan memperhatikan petunjuk Allah bagaimana saya menggauli istri saya, anak-anak saya dengan petunjuk. Saya mengikuti tuntunan-tuntunannya di dalam bergaul dengan istri dan anak-anak saya. Maka kualitas cinta saya kepada istri dan anak-anak saya justru akan melejit menjadi 90, bahkan 95. Dan lebih indah. Nah, tanpa mengurangi jatah kue itu tadi. Nah, itulah indahnya cinta kepada Allah SWT. Dan adalah itu lagi yang mungkin agak serem kelihatannya. Wa jihadin fisabilihi. Ya, jihad fisabilillah ini konotasinya, apalagi mungkin di umat lain, ya, akan disalahpahami sebagai perang saja ya, jihad fisabilillah. Berperang di jalan Allah mengangkat senjata. Padahal jihad di jalannya itu enggak itu. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh, berjuang, ada spirit fighter ya, fighter spirit ya di dalam dirinya untuk segala aktivitas yang diperjuangkan. Segala aktivitas yang diperjuangkan, bukan hanya perang dalam konteks perang. Kalau misalkan adik-adik mahasiswa, misalkan sekarang konteksnya adalah perjuangannya adalah menempuh ilmu, berjuang untuk menempuh mata kuliah sampai dengan ujian baik itu ujian UAS, UTS sampai ujian skripsi, itu jihad fisabilillah.
Nah, di situ. Kalau perjuangan itu diniati karena Allah, maka itu nanti akan menjadi jihad fisabilillah. Ketika digambarkan ya, kalau misalkan ada seorang santri misalkan pondok pesantren ya berjalan, tiba-tiba naudzubillah min dzalik ada kecelakaan sampai meninggal. Dia niatnya untuk mencari ilmu karena Allah, maka dia berjuang fisabilillah karena menuntut ilmu. Demikian juga orang yang bekerja, tapi bekerjanya karena Allah, maka dia akan menjadi orang yang mencintai di jalan Allah lebih dibandingkan dengan dunia. Ya, nah ini ada gambaran. Jadi dengan cinta kepada Allah, Rasulnya dan jihad fisabilillah, sebenarnya kualitas kehidupan kita ini semakin indah, semakin powerful, dan akan menutrisi ruhani kita. Karena cinta ini adalah fuel untuk batin kita. Nah, itu ya. Jadi bukan serem, malah justru indah dengan ada cinta. Dan justru lebih powerful nantinya. Dengan kita meletakkan Allah, Rasulnya, cinta Allah dan Rasulnya. Dan jihad fisabilillah di atas segala-galanya. Oke, next. Oke, nah kita lihat ini ada fenomena ya. Nah, jadi ada fenomena-fenomena yang mungkin sekarang dikhawatirkan mungkin oleh panitia juga ini ya. Makanya tidak boleh tergoyah dunia ini. Saya ini kurang ini asal ketik aja sebenarnya ini ya. Ya, jadi inilah mungkin beberapa fenomena yang sekarang menjadi tren ya. Mungkin ada fenomena K-pop. Ya. Ada fenomena apalagi nih, Crazy Rich ya. Para sultan-sultan gitu ya. Kemudian ada skema-skema yang perlu kita waspadai. Ya ini kalau orang yang kurang pengalaman, ini banyak sekali trending, banyak sekali viral ya, tapi kita mudah terjebak. Yaitu skema ingin kayak instan, kayak mendadak yang banyak menipu ya. Akhirnya banyak orang menjadi korban. K-pop, kenapa K-pop ini banyak sekali ini ya? Kenapa? Karena ganteng-ganteng, cantik-cantik, glamornya, kehidupannya, kaya, ya penggemarnya banyak. Ya, siapa yang mungkin orang-orang anak-anak muda mungkin banyak yang kepengen itu ya. Bahkan idolanya dari K-pop misalkan ya. Saya hafalnya cuma Lee Min Ho aja, nggak tahu yang lain. Ya, nggak tahu namanya siapa aja ya itu. Kemudian Crazy Rich, ya ini menjadi buah bibir. Kenapa? Orang tergiur ya. Enak ya jadi kaya. Kalau anak saya itu sampai bisa ngikutin kata-katanya itu ya. Jadi sultan mah bebas. Kata anak saya gitu ya. Jadi dia suka mau pengen ini tinggal tunjuk aja. Jadi sultan mah bebas. Nah, mau pengen ini atau yang sekarang kemarin-kemarin itu agak viral, wah murah banget. Nah itu senang itu. Ini wah murah banget. Padahal yang dipagang harganya jutaan atau bahkan ratusan juta. Ini memikat kita. Nah, apakah itu menjadi masalah dengan kekayaan? Kekayaan sebenarnya tidak. Yang menjadi masalah adalah kecintaan kepada kekayaan yang mengover atau di atas kecintaan kepada itu tadi yang menjadi pedoman kita, cinta kepada Allah, Rasulnya, dan kepada berjuang di jalannya. Oke, next. Baik. Nah, apa sih yang menjadi persoalan utama dari hal itu? Nah, ini saya sebut sebagai ada yang namanya distraction. Ya. Ada yang namanya distraction dan disconnection. Ternyata ini adalah sumber masalah. Sekarang ini ada distraction. Lawannya distraction itu sama dengan mindless. Ya, mindless. Kita tidak full kepada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi teralihkan kepada yang lain dan lebih dominan. Ya. Lawannya dari mindless alias distraction itu adalah mindfulness. Nah, di dalam bahasa kita, karena kita kacamatanya pakai Islam, adalah ihsan namanya. Ihsan, anta billaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Nah, ketika kita terdistraksi yang lain, terus itu teralihkan ya, terdistrak ya. Kita ini nggak fokus pikiran kita melakukan sesuatu itu niatnya campur-campur. Nah, itu terdistraksi.
Ini problem kita, ya, wabah kita yang sekarang ini akan menjadikan banyak sekali masalah besar. Dan yang kedua disconnection atau bahkan lost connection, ya lost connection. Ya, makasih Pak. Atau lost connection. Nah, lost connection inilah akar, ya disconnection atau lost connection, akar dari berbagai macam fenomena yang namanya stres atau wabah penyakit mental di dunia. Penyakit mental di dunia seperti depresi, loneliness, penyakit kejiwaan yang akhirnya mempengaruhi ya, kualitas kesehatan mental seseorang. Dan ini luar biasa banyak. Nah, ini fenomenanya di antara kita lihat di slide berikutnya. Oke, akan di slide selanjutnya. Ya, oke. Nah ini kita lihat ada fenomena ini ya, saudara sekalian. Ada banyak sekali. Kalau tadi saya bilang idola dari remaja yang menjadi trendsetter dari yang diinginkan oleh kebanyakan orang itu akan apa? Jadi terkenal. Kalau yang laki jadi pengen ganteng kayak artis, yang perempuan jadi cantik, terkenal menjadi pusat perhatian, sebagainya seperti artis. Atau sekurang-kurangnya semua pengen yang bersifat duniawi itu pengen kaya, yang duniawi pengen kaya. Apakah itu dengan demikian sudah menjamin kebahagiaan atau kesejahteraan bagi mereka? Kalau sekarang ini yang banyak dibahas adalah yang namanya well-being. Ya, makanya dunia sekarang mulai merujuk kepada well-being. Ternyata enggak. Ini banyak ini fakta-fakta yang bisa Anda lihat di slide itu ya. Misalkan ini fenomena bunuh diri. Luar biasa banyak. Ada banyak artis Hollywood ya yang sudah sangat terkenal, kaya raya, ternyata memutuskan bunuh diri. Terlepas dari apakah ada tekanan pekerjaan dan sebagainya, berarti dia itu tidak kuat untuk menahan, untuk melanjutkan kehidupannya. Padahal di tengah kenyamanan dan orang banyak yang kepengen untuk menjadi seperti diri. Nah ini misalkan di tahun 2020 ya, itu ada orang terkenal yang bunuh diri untuk mengakhiri dirinya sendiri. Ada bahkan artis muda pun ada. Miliarder juga ada yang memutuskan. Ini menunjukkan bahwa dengan adanya kesehatan mental itu tidak kekayaan materi dunia ini tidak serta-merta akan membawa orang membawa kepada kebahagiaan atau kesejahteraan. Next. Nah, ini kita lihat. Ini sebelumnya saya buat disclaimer ya. Jadi ini ada kayak baterai itu. Ini adalah skema perkiraan dari sejarah dan wawancara beliau dengan istrinya. Ya. Ada yang kenal ini siapa? Mohon feedback-nya. Halo? Hah? Ada yang kenal? Pernah mendengar lagunya, Pak. Oh, pernah mendengar lagunya. Tapi ini karena tahun 70-an ya. Saya sendiri tahunya hanya dari rekodnya. Ini namanya Elvis Presley ya. Dia adalah seorang yang sangat sukses. Ya. Dia adalah contoh sempurna dari orang yang merajai industri musik di zamannya. Bukan hanya terkenal karena gantengnya, suaranya, tapi juga kekayaannya. Ya, kekayaannya luar biasa si Elvis ini. Secara sosial orang nggak akan ada yang bisa mengalahkan di zamannya itu yang melebihi Elvis, nggak ada. Ya, nomor 1 dia di Amerika. Dan yang lebih lagi Elvis ini kehidupan sosialnya juga hampir sempurna, gitu ya. Punya istri yang sangat cantik, ya, sangat cantik sekali ya. Itu konon menjadi orang yang tercantik di dunia. Waktu dinikahi itu pas kinyis-kinyisnya. Jadi usianya sebelum berapa ya, sekitar 16 atau 15 tahun gitu ya. Sebelum dinikahi diembu dulu kalau bahasanya sekarang. Apa bahasa Indonesia diembu itu ya. Bahasa Jawa ini diembu. Jadi saking masih muda, gitu sudah usianya sudah masuk bisa dinikahi oleh dia. Jadi sangat muda. Tapi apa yang terjadi Elvis ini ya ternyata tidak mendapatkan kebahagiaan.
Bahkan salah satu diwawancaranya beliau oleh salah satu wanita yang dekat dengan dia mengatakan bahwa meskipun dia mendapat banyak sanjungan, punya jutaan penggemar, Elvis ini merasa kesepian. Tidak ada yang mengerti dirinya. Ada salah satu yang mengungkap pengakuannya diri. Dan akhirnya apa? Dia merasa kesepian. Makanya di slide itu saya kira ada secara emosional dia mengalami emosionalnya tidak terisi. Meskipun istrinya sangat cantik, penggemar banyak yang memuja-muja dia, ya. Tapi secara emosional dia merasa kesepian. Dan spiritualnya ini terlepas ini ijtihad saja, ini jangan dianggap aneh ya. Kemungkinan juga kalau dia merasa seperti itu berarti secara spiritual dia tidak memiliki connection yang baik. Chargingnya dari spiritual dia kurang. Apa yang dilakukan? Dia mengisi kekosongan itu dengan narkoba. Jadi dengan narkoba itu dia bahagia, ceret, enak, seger gitu ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, oke. Wah kok enak ya. Nah, habis itu begitu beberapa hari loh, kok efeknya hilang. Begitu efeknya hilang, dicoba yang sama, loh kok gak kayak dulu. Akhirnya dosisnya ditambah. Akhirnya ditambah-tambah terus, akhirnya sampai tidur dan tidak bangun selama-lamanya. Nah ini dilema sekali ya. Yang digadang-gadang yang diinginkan semua orang, ganteng, kaya, ya punya istri cantik, keluarga yang sempurna, anak-anaknya juga cantik-cantik dan terkenal. Apa yang dicari lagi? Saking kayanya Elvis ini suatu ketika dia ada salah satu juru masaknya yang dia sukai ya. Ini ceritanya Pak Tung Desemwaringin itu ya. Oh punya juru masak yang favorit dia. Wah ini juru masak saya setia saya, yang saya setia. Mulai dikasih mobil ternyata. Juru masaknya dikasih mobil karena saking respectnya si Elvis ini. Dikasih mobil mewah Cadillac kalau nggak salah mobilnya itu. Begitu dikasih mobil, langsung jadi kaya yang dikasih mobil. Akhirnya apa keluar sudah cukup ya sudah kaya kok saya dapat mobil ini ya. Ada keluar. Ya, saking kayanya Elvis itu ya. Jadi kasih hadiah aja yang bikin orang jadi kaya. Oke, next. Oke, selanjutnya lah ini. Ini sebaliknya saudara sekalian ya. Jadi ini ada satu filsuf namanya Viktor Frankl. Ya. Viktor Frankl ini menarik. Bukan karena namanya sama dengan saya ya, Viktor. Kebetulan namanya sama. Tapi ini memang salah satu penulis yang luar biasa. Bukunya legend lah ibaratnya. Ditulis pada zaman sebelum kemerdekaan, tapi sampai sekarang masih bestseller. Jadi sampai 16 juta kopi yang terjual diterjemahkan di berbagai bahasa di seluruh penjuru dunia. Apa? Viktor Frankl ini punya kisah menarik. Jadi dia ini adalah salah satu psikiater yang mengalami kejadian camp konsentrasi Nazi di Jerman. Ya, dia dari Austria. Dia mengalami di di penjara di camp konsentrasi Jerman. Banyak penyiksaan di situ, orang disatui, kerja paksa, dibiarkan tidak dikasih makan, bahkan ada yang disiksa di dalam camp konsentrasi itu. Ternyata beliau ini masih bisa berpikir jernih. Di tengah situasi yang sangat buruk itu, situasi yang sangat buruk itu, akhirnya ada kesimpulan. Siapa yang bisa bertahan dengan kehidupan seperti itu? Ya. Di tengah ancaman senjata, para tentara Nazi, kemudian ada yang disuruh kerja paksa, bahkan sempat dianiaya, terus kemudian ada yang disadui, banyak yang tidak bertahan. Orang tuanya meninggal, saudaranya, bahkan istrinya pun meninggal. Dan dia menyimpulkan bahwa ternyata yang bertahan bukan orang yang kuat badannya, tidak. Di situ ada dia teliti, ada orang yang kuat badannya, tangguh ya, otot kawat balun besi, ternyata meninggal. Tidak tahan. Ada dan juga bukan orang yang pintar. Ada orang yang cerdas-cerdas itu yang masuk di camp konsentrasi Nazi itu ternyata juga meninggal. Dia lebih dulu meninggal. Ternyata dia bisa meninggal, bisa bertahan. Apa yang membuat dia bertahan? Ternyata dia menciptakan makna yang positif untuk kehidupannya. Nah, makna apa dalam kehidupan itu? Di antaranya yang paling jadi tidak ada yang bisa diambil dari seorang laki-laki from man
kecuali satu saja, yaitu the last of the man freedom, yaitu dia bisa choose one attitude in any given set of circumstances to choose one's only. Jadi dia bisa mengambil sikap untuk memaknai dari situasi yang dia miliki. Ingat, saya kasih fenomena yang berbanding terbalik tadi, ya. Ada orang yang kehidupannya sempurna, ya, karir melejit, ganteng, kaya, dan sebagainya, memutuskan bunuh diri. Ini sebaliknya Viktor Frankl, di situasi yang sangat mencekam, di ujungnya itu ada pistol, disuruh kerja paksa, bahkan ya kelaparan, tidak sering kelaparan, tapi bertahan hidup. Kebalikannya dari yang tadi. Apa yang dilakukan? Ternyata itu tadi. Dia menciptakan makna dalam hidupnya. Apa maknanya? Ya, dia tidak terpengaruh oleh godaan dunia, alih-alih godaan dunia, dia ingin bertahan hidup. Apa? Then I grasp the meaning of the greatest secret that human poetry and human thought and belief have to import. The salvation of man is through love and in love. Ternyata tidak lain dan tidak bukan yang membuat orang bisa berkorban dan juga bertahan. Itu adalah dia punya makna dalam hidupnya. Dan yang paling kuat itu adalah cinta ya, kepada sesama. Di next ada. Jadi di slide selanjutnya. Oke. Juga masih kata-katanya Viktor Frankl. Kepedulian terhadap orang lain dan keberanian menghadapi situasi yang sulit ya, merupakan sumber dari pemaknaan atas tragedi. Jadi menurut Frankl, ya, Frankl ini, ya, manusia yang menyadari tanggung jawabnya terhadap manusia lain, yang menunggu kasih sayang, ya, cinta, love, compassion, itu dia tidak akan pernah mengabaikan kehidupan. Bahkan di tengah kesengsaraan hidup sekalipun dia akan bertahan. Karena rasa kepeduliannya kepada yang lain. Nah, inilah ya yang membuat sebenarnya kebahagiaan itu. Bahkan di tengah kesengsaraan dia mendapatkan kebahagiaan karena memiliki makna. Oke, next. Nah, oke. Nah, jadi prinsipnya apa? Ya, ternyata prinsipnya adalah begini. Cinta dunia itu boleh, tapi tidak boleh melebihi cinta Allah, Rasul, dan jin. Nah, konsekuensi logis dari cinta Allah dan Rasul adalah menempuh jalan yang lurus, jalan satu. Dalam Al-Qur'annya adalah berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya, dengan penuh makna. Dia telah milih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan kamu dalam agama suatu kesempitan. Jadi tidak ada yang namanya agama itu untuk membuat kita susah. Ya. Sebaliknya justru membuat hidup kita menjadi lapang. Next. Ya. Nah, jadi ini digambarkan ya. Jadi membuat hati menjadi lapang. Maka ini ditekankan lagi oleh hadis Rasulullah SAW. Ada 3 perkara kata Nabi SAW. Maksud saja saya singkat ya. Yang membuat seseorang itu mendapatkan manisnya iman. Manisnya iman itu termasuk juga manisnya kehidupan. Awas, hati-hati yang cewek-cewek senyumnya manis, cowok-cowok. Kalau manisnya ini tidak ada imannya, ini bahaya. Ya. Tapi harus dapatkan manisnya iman sehingga nanti manis segala-galanya. Nah, apa yang mendapatkan manisnya iman itu? Ya, yang mendapatkan kita kehidupannya menjadi manis, menjadi sejahtera. Yaitu yang pertama adalah mencintai Allah dan Rasul-Nya di atas keduanya. Yang kedua, mencintai seseorang. Nah, ini boleh loh mencintai seseorang juga ya. Tapi ia mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah. Kata lagunya itu ya, cintai aku karena Allah. Sayangi aku karena Allah. Ini benar, ini ada pijakan hadisnya. Jadi ya. Nah, yang ketiga, benci. Nah, benci itu boleh loh ya. Benci untuk kembali kepada kekufuran. Jadi pernah seseorang itu pasti akan melakukan kesalahan. Benci kepada kekufuran. Ya, setelah Allah menyelamatkannya, membuat dia taubat. Sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke neraka. Jadi artinya dia benci dengan neraka.
benar-benar memperhatikan neraka, ya, dia benci dengan neraka sehingga membentuk perilakunya sehingga menjauhi kehidupan neraka itu. Oke, next. Ya, bagaimana selanjutnya? Oke, next. Oke, bagaimana? Ya ini sederhana saja. Sebenarnya kita mengikuti jalan yang dicintai oleh dia. Jadi kita melewati jalan kehidupan kita ini, yaitu dengan senantiasa mengikuti petunjuk jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Jalan yang disebutkan di dalam surat Al-Fatihah itu sebenarnya jalan yang nikmat. Oh, ya kan? Manisnya iman itu mengikuti jalan yang nikmat. Nah, berarti kenikmatan dunia itu boleh, boleh. Tapi kalau dilapisi itu tadi. Apa jalan yang nikmat itu? Jalan yang nikmat itu bukan yang dimudai oleh Allah dan bukan jalan mereka yang sesat. Next. Ya, oke, klik satu-satu. Ya. Ya, jalan yang lurus. Jalan lurus itu meliputi apa? Klik lagi. Ya, bukan orang yang dimurkai. Kemudian next. Bukan orang yang sesat. Next. Oke. Nah, bukan yang dimurkai berarti artinya jalan yang apa? Mafhum mukhalafahnya adalah jalan orang yang diridhoi, orang yang diridhoi. Jadi kita harus masuk dalam koridor perbuatan kita diridhoi oleh Allah. Yang membuat murka itu jangan diikuti. Apa jalan yang dimurkai ini? Ini kalau di dalam tafsir banyak yang disebut itu adalah jalan yang dimurkai itu jalannya orang Yahudi. Orang Yahudi itu benar, ya, akidahnya benar. Tetapi dia tidak menyukai bahkan memusuhi Nabi meskipun benar. Karena apa? Ada rasa kedengkian dengan Nabi. Nah, kemudian yang bukan jalannya orang yang sesat. Nah, siapa yang sesat itu? Berarti kalau bukan orang yang sesat berarti jalan yang benar. Jalan yang sesat itu biasanya ditafsir dikatakan jalannya orang Nasrani. Ya. Contohnya, apa orang yang Nasrani? Dia sesat karena yang disembah bukan hanya Allah, tapi juga ada Tuhan Anak, Tuhan Bapa, dan Roh Kudus. Itu pun banyak perdebatan itu. Yang tiga, yang satunya apakah Roh Kudus atau Bundanya, bahwa banyak sekali perdebatan. Nah, siapa yang dicontohkan? Klik sekali lagi. Ya, ini dia. Dalam ayat lain dikatakan, Ulaikalladzina an'amta alaihim, siapa yang an'amta yang dapat nikmat itu adalah nabiin. Siapa nabiin? Nabiin itu orang yang mengikuti petunjuk dari wahyu, dari Al-Quran, mendapatkan wahyu para nabi, mendapatkan kitab-kitab. Sidikin, orang yang punya integritas, kesujuran, apa yang ada di hatinya, yang diucapkan dengan perbuatannya sama. Maka dia memiliki yang namanya integritas dan akan mendapatkan ketentraman jiwa yang luar biasa. Sidikin itu ya. Jadi sidikin itu ya, kalau Anda ya, apalagi sebagai administrator publik ini ya, calon-calon administrator publik ini luar biasa. Integritas ini nomor satu, sidikin. Apa-apa yang ditulis itu adalah apa-apa yang dijalankan. Dan apa-apa yang di hati kita itu juga apa yang kita ucapkan dan juga kita lakukan. Itu yang menghasilkan kita mendapatkan yang namanya inner peace. Ya. Inner peace itu apa? Kedamaian batin. Orang nggak damai itu karena apa? Karena apa yang di hatinya tidak sama dengan yang diucapkan. Apa yang diucapkan tidak sama dengan apa yang diperbuat. Kemudian syuhada ini orang yang telah berjalan jihad fisabilillah. Ya. Kemudian dia sudah lulus dengan itu, ya, dengan perjuangannya sudah dibuktikan sehingga menjadi syuhada. Syuhada itu artinya yang tampak, ya. Syahid itu orang yang tampak. Syahadai syahidu itu artinya yang memperlihatkan. Kemudian yang keempat, solihin, orang yang berbuat solih. Solih itu perbaikan, orang yang berbuat baik, orang yang berbuat perbaikan di dunia. Next. Nah, ini kesimpulan kita, ya. Terakhir, slide terakhir. Oh, masih belum ya. Oke, nah ini aja, ya, terakhir aja ya.
Oke, bagaimana kita bisa mindful, ya, mindful supaya kita fokus, tidak tergoyah dengan dunia, seperti judulnya. Itu kita melalui fase 4 ini. 4 fase ini. Fase pertama itu harus billah. Ini saya saripatikan dari surat Al-Fatihah. Apa? Billah itu dari kata bismillah. Bismillah artinya kita tujuan ibadah, melakukan aktivitas itu adalah karena Allah. Hanya untuk Allah. Nah, ini harus didasari untuk apa? Sama kalau Anda misalkan senang sama pasangan atau calon gitu. Tujuannya untuk apa? Ya untuk yang dicintai gitu ya. Maka perasaan yang dihadirkan di situ adalah cinta atau compassion. Ya, compassion. Inilah yang menjadi dihadirkan. Dari mana compassion itu hadir? Ternyata compassion itu hadir dari yang namanya ketakjuban. Kalau kita nggak kenal, kita nggak akan takjub. Harus ketakjuban datang dari kenal. Maka kita untuk bisa mengaktifasi ini, bismillah atau billah ini, ada yang namanya ma'rifatullah istilahnya ya. Supaya kita sampai pada satu titik takjub. Kalau sudah ada ketakjuban, cinta itu otomatis. Tapi kalau belum ada itu, ya, saya kira nanti ya itu tadi akan terdistraksi dengan mudah. Kalau tidak memiliki ketakjuban yang benar-benar mendalam, ya, karena kurangnya ma'rifatullah itu ya, pengetahuan tentang dia. Tapi kalau kenal betul, ya, takjub ya dengan sifat-sifatnya, dengan karya-karyanya, apa yang ada di bumi, di langit dan seterusnya. Kita takjub, akhirnya cinta, mentaatinya dan ingin sesuai dengan apa yang diharapkannya. Nah, itu billah. Kemudian billah ini alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini ekspresi syukur ya, gratitude. Nah, ini luar biasa ya. Gratitude ini banyak sekali penelitian mengatakan dia akan mengaktifasi endorfin dan bahkan dopamin. Ya. Sama dengan itu tadi ya. Kalau bila tadi ada compassion-nya, maka ada hormon oksitosin. Itu adalah hadiah yang diberikan alam yang ada di tubuh kita, kan mendapatkan hormon kebahagiaan itu. Jadi kalau orang nggak mendapatkan ini, maka manisnya iman yang berupa oksitosin tidak dapat. Ya. Maka esensialnya seperti itu. Nah, ini kalau diceritakan panjang, tapi saya singkat-singkat saja. Nah, kemudian yang lillah, alhamdulillah, ini benar-benar rasa syukur. Rasa syukur atas nikmat yang diberikannya. Ini nanti akan menjadi fuel, ya, fuel atau bahan bakar kita ya. Dengan penuh rasa syukur ini ibadah-ibadah kita, aktivitas kita luar biasa. Makanya Rasulullah ketika sholat malam itu ya, begitu dahsyatnya kekuatannya beliau, energinya ternyata kata beliau ketika di tanah Aisyah kok sampai segitunya Rasul, ya baginda Nabi sholat padahal engkau kan sudah dijanjikan ampunan. Ternyata energinya apa? Pakai energi apa? Rasulullah SAW, ya Aisyah afala akuna abdan syakur. Engkau nggak pengen aku ini jadi orang yang bersyukur. Ya, gitu ya. Jadi dahsyatnya ibadah itu karena ibadahnya ungkapan rasa syukur. Itu. Nah, alhamdulillah ini di situ. Ya. Esensinya di gratitude itu ya. Kita nanti dapat endorfin, dopamin, luar biasa kekuatan kita kalau melakukan aktivitas dengan energi. Kemudian fisabilillah harus dengan jalan yang benar. Fisabilillah di jalan dia. Harus yang halal. Ini tidak boleh. Kita harus tahu ini, maka kita harus punya kewaspadaan ya. Kalau seorang bertakwa itu harus punya radar kewaspadaan. Radar kewaspadaannya apa? Dari yang dilarang ya. Kita harus tahu mengerjakan yang wajib sunnah. Ada barang tentu yang haram itu harus dijauhi dan termasuk yang syubhat. Nah, ini syubhat ini juga harus dihindari. Ya nggak jelas mana yang haram, mana yang halal. Ya, kalau yang lain ada istilahnya makro. Ya, makro ini antara halal dengan haram. Gitu ya. Nah, ini harus dihindari juga. Nah, ini jadi ada dua. Haram dengan yang syubhat atau yang nggak jelas. Nah, ini dengan mengikuti aturan main ini, kalau saya bilang ini sama dengan aturan main lah. Kalau bermain-main, kita harus playful. Hati kita nggak boleh kayak misalkan tegang gitu ya. Ini yang paling esensial ini harus joyful. Ya, kalau mengikuti aturan main, kayak main video game aja lah, menjalani kehidupan ini ya.
pegang setir gitu, jalani seperti yang di slide sebelumnya itu ya. Ya. Mungkin dikembalikan di slide sebelumnya sebentar. Slide sebelumnya bisa? Nah, ini ya, ikutin aturan main, ikuti jalan yang lurus ya. Yang dapat nikmat, pahami rambu-rambunya ya, set barometernya, radarnya, speedometernya, mana ini kekencengan apa enggak, oh ini bensinnya sudah cukup atau kurang dan sebagainya. Ini dicek ya, perhatikan batas-batasnya. Nah, ini penting. Ya, ini untuk kontrol dalam menjalani kehidupan ini dengan penuh joyful, playful, supaya kita ada energinya. Tapi kalau nggak ada pemahaman itu, kita nggak kenal radar, naik mobil nggak ada speedometernya, nggak ada apa namanya indikator bensinnya. Nah, ini kan bahaya. Kita nggak ngerti rambu-rambu, ya otomatis kita nggak akan bisa main dengan enak. Makanya supaya main dengan enak, playful, joyful, ya, nantinya itu kita harus tahu aturan main dalam kehidupan. Bertakwa kepada Allah itulah ya, kita menjalani itu. Kemudian yang terakhir, next kembali ke slide yang tadi, Allah. Allah itu adalah tawakal kepada Allah. Nah, ini artinya kita setelah semua usaha kita, ketakwaan kita, atau usaha-usaha dohir seperti pekerjaan, belajar, menjalankan tugas, jangan sampai kita melekat dengan hasil. Kalau kita sudah melakukan yang terbaik, sudah serahkan kepada Allah. Jangan sampai kecewa kalau misalkan sudah usaha maksimal, tapi kok nggak sesuai harapan, ya, maka itu justru akan membuat hormon yang negatif ya, seperti norepinefrin, bahkan kortisol ya, capek-capek itu ya, yang akan membuat kita capek dan akhirnya kalau epinefrin ya, adrenalin itu bagus, tapi kalau dikejar-kejar terus, merasa mengejar terus, kita nggak let it go ya, nanti akan justru terjadi inflamasi dalam tubuh kita. Ya. Hormon norepinefrin, adrenalin mengejar terus akan kok gak puas-puas ya. Padahal sudah kalau sudah selesai ya sudah maksimal saya sudah. Sama seperti saya mengerjakan slide ini, kalau mengejar kesempurnaan nggak ada selesainya, padahal saya juga tugasnya banyak ya. Ya sudah, ini kalau ada yang kurang ya saya pasrahkan sama Allah. Ya, mudah-mudahan Allah yang melengkapi. Nah, ini yang menghasilkan yang namanya serenity, ya, ketenangan, sincerity, keikhlasan. Ya, ini nikmat itu ya, peace. Nanti akan ada relief, ada kelegaan. Ini ada banyak sekali hormon, terutama endorfin. Nah, ini manisnya iman itu ya, yang dalam itu. Jadi kita nggak perlu narkobanya si Elvis Presley. Ya, masih ingat tadi? Karena nggak dapat itu, nggak dapat endorfin, dopamin. Ya kita ya akhirnya nggak dapat makna yang dalam, ya tidak dapat itu. Maka yang dicari apa? Kalau yang pemuda yang tidak terlalu parah ya carinya ngopi dengan mendapatkan kafein. Atau yang lebih parah lagi pakai nikotin. Tahu nikotin apa? Rokok ya, dari rokok itu minta itu. Biasanya kita nggak perlu itu. Kalau kita sudah dapat lillah, bahwa itu ada yang jauh lebih nikmat dari itu. Ada oksitosin, dopamin, endorfin, bahkan ada yang hormon yang lain yang tidak saya sebutkan di sini karena keterbatasan waktu. Saudara sekalian itu ya, jadi inilah kita harus fokus ke sini supaya tidak tergoyahkan. Jangan sampai kalau kita beralih dari nikmat yang satu, kita harus tahu gantinya nikmat yang lain. Kalau kita ingin berhenti misalkan rokok, misalkan bagian dari yang negatif, kita harus menggantikan kesegaran merokok itu dengan kegiatan. Dan inilah kesegaran iman yang digambarkan. Ini sebenarnya saripati dari surat Al-Fatihah dan surat yang lain, diantaranya yang Allah itu, kalau yang billah, lillah, fillah, itu adalah dari surat Fatihah. Allah ini dari surat At-Tolak ayat ke-8. Oke, itu saya kira gambaran dari kami. Semoga bermanfaat dan mungkin nanti ada tanya jawab, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak atas kajian yang telah disampaikan. Materinya sangat menarik dan memberi kita pencerahan. Selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya atau masih penasaran, dapat melakukan raise hand, kemudian menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih Pak Ustadz sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Iya. Saya penasaran, bagaimana sih jika ada orang yang hanya terfokus pada
akhiratnya saja, tapi mengabaikan kewajibannya yang ada di dunia. Itu tuh apakah sesuai dengan kalimat barang siapa yang akan mencari akhirat, maka dunia akan mengikuti. Bagaimana ya hukumnya, Pak Ustaz? Terima kasih. Gimana tadi, Pak? Mohon diulang sekali lagi. Eh, Agak jadi terputus gini, tadi. bagaimana itu jika ada orang yang hanya terfokus pada akhiratnya saja, Oh tapi ya, oke. mengabaikan kewajiban beliau di dunia ini. Bagaimana ya Pak Ustaz? Ya, baik. Terima kasih Mbak Esa. Mbak Esa, baik sekali pertanyaannya. Jadi kehidupan ini punya area-area. Punya area-area. Yang mana setiap area harus diisi. Dan sebenarnya agama kita ini mesti mengisi area-area itu sesuai dengan petunjuknya supaya kita sejahtera. Nah, ketika ada area-area yang tidak diisi, yang terjadi adalah ada perlakuan kita di dalam agama itu yang namanya tidak kafah. Tidak kafah. Nah, kalau di slide itu ada itu ya. Mungkin coba dibuka yang slide Elvis Presley itu ya. Kita lihat. Nah, kalau Elvis kasusnya adalah dia spiritualnya tidak dapat, maka dia dapat stres. Bagaimana jika ada seorang orang yang agamawan, misalkan kiai atau ustadz gitu ya, dia hanya ibadah saja, spiritualnya oke, emosionalnya oke, intelektualnya oke, tapi dia mengabaikan yang lain. Contoh misalkan kesehatan, atau sosial apalagi ya, kesehatan dulu aja lah ya. Ketika dia hanya memperhatikan spiritualnya saja dan mengabaikan yang namanya kesehatan, pada hakikatnya dia itu juga melanggar agama. Karena yang dikerjakan hanya aspek spiritual. Padahal agama itu juga harus memperhatikan dan menjalani kehidupan yang baik di 9 aspek kehidupan. Kalau yang dari radar saya itu tadi, yang di Elvis Presley itu ada baterai. Ada spiritual, emosional, intelektual, sosial, okupasional, finansial, fisikal, material, environmental bahkan ya. Jadi lingkungan kita. Karena kita sebagai khalifah itu ya, kita ada aspek ruhaniyah, emosional, spiritual, intelektual, itu harus terisi. Tapi kalau hanya itu saja kita mengambilkan sosial umpamanya, itu sebenarnya spiritualnya nggak penuh. Karena sebagai representasi atau aktualisasi dari spiritual dan emosional itu adalah sosial dan okupasional. Nah, contoh lagi misalkan, dia nggak ngerjakan fisikal. Ini ada cerita ini ya, ada orang kiai, saya juga sering dengar, wis gak perlu ojo wedi loro, mangan sembarang kalir gak popo. Wong loro sing gawe Gusti Allah kok. Akhirnya mangan sembarang kalir, kolesterol dimakan. Wedes sampai ngeweh-ngeweh. Akhirnya apa? Kena tipes. Mangane barangkali jeroan dan sebagainya dihajar semuanya. Ya, akhirnya terjadi apa? Kolesterolnya numpuk, kena penyakit jantung misalkan. Akhirnya dia drop. Ketika drop apa yang terjadi? Kekhusyuannya dalam ibadah juga turun. Saya ada seorang guru saya yang baik gitu ya, beribadah. Aku kapok loro gitu ya. Kenapa? Pas loro itu sholatku gak karu-karuan, gak iso khusyuk. Nah, itu baru sadar dia bahwa ternyata menjaga keseimbangan aspek keberagamaan kita itu tidak hanya yang spiritual atau ruhaniyah saja, tapi juga bahkan insaniyah yang meliputi sosial, occupational, bahkan finansial itu juga perlu harus diisi ya, untuk kesejahteraan finansial kita, untuk memenuhi ajaran-ajaran agama, untuk menafkahi keluarga, yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, itu juga harus dipenuhi. Konsekuensi logis dari itu harus kita memenuhi kebutuhan finansial yang halal dan yang thayyib. Kemudian fisikal juga, ya, menjaga fisik kita, olahraga, makan bergizi, jika perlu istirahat yang cukup, dan environmental. Ini sebagai aktualisasi kita sebagai khalifah. Jadi itu juga salah kalau hanya spiritualnya saja, tapi harus bahasanya di sini tadi di slide juga ada. Insya Allah mungkin ada itu di
Ini ada kok. Nah, di slide selanjutnya, sorry, Mbak, kesimpulannya. Ya, ini menjawab Mbak Etsa juga ini. Slide-nya masih adakah? Slide. Nah, yang terakhir ya, halaman terakhir sebelum terima kasih. Kalau terima kasih nanti selesai. Nah, ini ada ayat yang jadi saya simpulkan ya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah. Ya. Wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman. Ini yang dipanggil yang beriman nih, ya. Masukilah kalian agama kalian itu secara kafah. Jangan hanya spiritual tok. Apalagi sosial tok atau fisikal tok, ya. Tapi keseluruhannya. Ajaran-ajaran tentang spiritual, sosial, emosional, ajaran tentang fisikal, ajaran tentang finansial, semua diikuti, ya. Masuki, kita isi ya, sesuai dengan petunjuk. Dan jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan. Apa itu langkah-langkah setan dalam konteks ayat ini? Kita hanya mengikuti satu atau dua bidang saja, tapi mengabaikan yang lain. Nah itu. Ya, kan ada banyak itu kampanye spiritual atau aja, nggak usah sosial, atau sebaliknya sosial itu yang penting, ibadah itu opo, jungkat-jungkit. Yang penting sosiale. Ada orang seperti itu juga. Sering kan kita coba juga ya. Yang penting ibadah intinya kan apa ambil uang, akhlak. Tapi sembayangi bolong-bolong. Ini juga nggak boleh. Jadi harus keseluruhan. Bahasanya adalah kafah. Maka nanti akan dapat nikmat kita. Ya, dapat nikmat itu ya. Seperti mendapatkan manisnya iman. Itu Pak Isa. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Sungguh menjawab pertanyaan saya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand untuk saya tunjuk nanti menyampaikan pertanyaannya. Hani, boleh untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Selamat pagi Pak Ustadz, izin bertanya. Ya, Mbak Hani, monggo. Bagaimana jika kita itu memiliki rasa ingin tahu untuk mempelajari suatu topik, yang topik itu tuh tabu dan bahkan bisa dibilang topik itu topik negatif, misalnya seperti LGBT, pergaulan bebas, atau topik lainnya, dengan tujuan jika ilmu itu nanti, kalau kita tahu ilmunya kan nanti kita bisa kayak membela gitu hal yang menurut kita lebih benar, dan bisa membentengi diri juga agar tidak mudah dibodohi dengan topik-topik itu. Sedangkan di sisi lain, saya kan imannya belum kuat, jadi takutnya jika mengetahui hal-hal itu dan muncul pemikiran negatif kayak sepertinya loh kok lebih make sense itu ya gitu. Itu kan nanti akan menjerumuskan saya Pak ke hal-hal yang negatif. Lalu bagaimana ya Pak yang harus saya lakukan? Mungkin ini juga bisa tadi nyambung ke 3 slide terakhir tadi tentang perhatikan batas-batas jalan dan pahami rambu-rambu dan barometer atau kami mohon arahannya nih Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Hani, bagus sekali pertanyaannya, luar biasa ya. Jadi bagaimana kalau kita ini akan membahas satu pembahasan yang tabu, sedangkan kita belum punya kemampuan untuk mendalami rute itu atau area itu? Jawabannya sederhana, Mbak. Kalau Anda belum bisa nyetir, belum terlalu mahir, kemudian Anda akan mendatangi sebuah rute yang akan misalkan berkelok-kelok ada jurang. Ya. Terus kemudian rutenya agak nanjak, belok-belok. Itu kan butuh skill untuk kopling, rem, dan handrem yang luar biasa. Jawabannya adalah harus magang. Ya, jangan langsung sendirian. Nah, kalau dalam bahasanya, kalau pembahasan hal-hal yang tabu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita harus gandeng, tanya kepada orang yang ahli di bidang itu, jika kamu tidak tahu. Ahlu dzikri ini apa? Ahlu dzikri ini adalah figur otoritas. Ya, bukan hanya orang yang ahli dzikir, subhanallah, 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 subhanallah. Enggak. Al-Quran itu disebut dzikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Dzikir itu apa? Pelajaran-pelajaran yang ada dasar nas atau qot'i.
Kalau biasanya di dalam agama itu dalil naqli di samping dalil akli. Nah, lebih bagus lagi ahlu dzikir itu dia menguasai dalil naqlinya secara nas, ya, revelation dari Tuhan, wahyu, tapi juga menguasai seluk-beluk dari teori empirisnya atau teori sainsnya. Saya kalau menulis buku, saya selalu berpedoman pada itu. Jadi sebuah objek pembahasan itu yang pertama harus ada ilahiyahnya. Kenapa? Karena cinta Allah ini harus menjadi energi buat saya. Ya, jadi energi untuk pembahasan itu. Kalau energinya dapat itu, oksitosin saya dibanjiri oleh oksitosin saya ini, hormon oksitosin ya. Nah, dopamin tuh ngikut nanti ya. Bahkan mungkin ada endorfinnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua dari nakli itu ada yang namanya ilmiah. Nakli itu adalah yang bersifat ilahiyah dari Al-Quran, As-Sunnah, dan petunjuk para ulama. Kemudian yang kedua, kemampuan di dalam teori ilmiahnya. Teori-teori para ilmuwan, saintis, yang menunjang di urusan itu. Contoh misalkan, ya, di urusan LGBT. Kemarin Deddy Kombuser itu kalau nggak salah membahas tentang LGBT. Ya. Dia tanpa sadar, dia memberikan ruang kepada orang yang gay, ya, laki-laki itu, ya, dan memberikan kayak semacam tutorial gitu ya. Nah itu ditegur sama Gus Miftah itu ya, wah itu nggak boleh. Bahkan di dalam Al-Qur'annya yang memberi fasilitas pun dilaknat sama Allah. Seperti istrinya Nabi Lut. Nah itu kan perlu di-coach itu ya, didampingi itu memang. Nah jadi nggak ngerti kita bahwa kalau misalkan kita ya ikut HAM, hak asasi manusia, itu kan mereka juga manusia. Kita kan berhak memberikan dia ruang misalkan. Tapi ternyata untuk LGBT enggak, beda. Dinasnya itu diberi petunjuk. Itulah sebabnya kenapa istrinya Nabi Lut itu, mereka kan enggak ikut homo. Istrinya Nabi Lut, namanya istrinya Nabi Lut ya mesti kawinnya ya sama Nabi Lut, ya kan? Enggak mungkin sama orang-orang yang homo itu kan. Tapi sama Nabi Lut. Tapi kenapa kok istrinya Nabi Lut kok ikut diazab? Karena dia memberi fasilitas dan mendukung orang-orang yang gay itu. Nah, itu makanya penting untuk fasalu ahlu dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak bisa nyetir di sekitar jurang, magang dulu. Ya, sama coachnya. Makasih. Oke, Pak Ustadz, terima kasih banyak. Perumpamannya tadi benar-benar bagus. Terima kasih untuk Hani atas pertanyaannya dan jawaban dari Pak Ustadz. Sama-sama. Selanjutnya, Anissa bisa menyampaikan pertanyaannya. Anissa Ika Putri ya. Ada dua Mbak Anissa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya izin bertanya. Apa saja sifat maupun kebiasaan yang dapat kita lakukan agar senantiasa kita memiliki rasa istiqomah, cinta kepada Allah, dan juga dijauhkan dari sifat hubud dunia, selain ibadah wajib yang kita sebagai muslim maupun muslimah lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Ya. Kalau ibadah apa selain ibadah wajib ya, Mbak? Ya, selain ibadah wajib, menurut saya selain ibadah wajib berarti ibadah sunnah. Ya, jadi kalau ibadah wajib sebenarnya ya ibadah sunnah. Apa yang satu poin yang satu aja kalau saya, nggak itu banyak-banyak, yaitu zikrullah. Ya, zikrullah atau mengingat Allah. Nah, zikrullah ini tentu jangan dimaknai hanya sekedar subhanallah, 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 alhamdulillah. No. Tapi zikrullah itu mengingat Allah yang pakai insight, ya, pemahaman yang mendalam. Dengan apa? Itu tadi Islamic mindfulness yang saya tulis, harus ada billah. Nah, billah apa? Kita punya tujuan hidup yang jelas. Tujuan hidup yang jelas itu kalau bismillah pakai benar-benar tujuannya kepada Allah itu ya. Nah, itu ketika zikrullah membaca bismillah namanya, itu kan zikir ya. Maka biasakan zikrullah saja udah. Tapi kali ini
atau setelah kegiatan ini, zikir Anda akan berbeda. Kalau Anda berbilang Bismillahirrahmanirrahim, umpamanya ya, zikir Bismillah umpamanya ya, hati Anda itu langsung ada getaran, terus wajilat qulubuhum, bergetar hatinya karena cinta pada Allah. Sama seperti mungkin Mbak Anissa dengan orang yang kalau disebut namanya bergetarlah hati Mbak Anissa misalkan. Ya, itu juga kan digambarkan Al-Quran kan seperti itu. Ya, idza dzukirallah innamal ladzina amanu, itu idza dzukirallah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibaca surat-surat cintanya, bertambah imannya kesejahteraan. Apalagi kalau sekarang mungkin surat tidak ada ya, SMS ya. Jangan seperti itu. Tambah kuat sekali itu. Jadi zikrullah. Setiap saat. Nah, bisa bismillah ketika memulai sesuatu, zikrullah. Kalau senang ada sesuatu atau memulai satu kegiatan, baca alhamdulillah. Misalkan alhamdulillahilladzi, sebelum bangun tidur ya. Alhamdulillah, itu dengan doanya kan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya, itu aja, Mbak. Sederhana. Zikrullah sesuaikan dengan situasinya. Kalau memulai satu bismillah, kalau sambil pas hamdalah juga boleh. Kalau nganggur-nganggur menikmati suasana yang indah, subhanallah ya. Disebut nama Allah, bergetar hati kita. Wah, energinya bagus itu. Hormon-hormon kebahagiaan, endorfin, dopamin, dan seterusnya. Tidak akal kenal itu namanya kafein. Bahkan apalagi nikotin. Tahu nikotin ya? Apalagi yang na'udzubillah min dzalik, morfin. Ya, apalagi morfin dan lain-lain konconya itu ya. Ya, sudah kita dapatkan sendiri hadiah Allah Subhanahu wa taala kalau kita zikrullah, itu sudah dapat itu kenikmatan iman sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Itu Mbak Anissa, cukup satu itu aja. Zikrullah. Baik Ustadz, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas masukannya tadi. Selanjutnya Anissa juga bisa menyampaikan pertanyaannya. Oke. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bapak dan juga Mbak Eza. Saya izin bertanya, berdasarkan poin penting dari kajian yang telah Bapak kan tadi, kan ada poin lillah, billah, fillah, dan juga Allah. Nah, pada poin Allah tersendiri itu kan berarti kita itu bertawakal kepada Tuhan atas apa yang kita perbuat dan apa yang telah kita ikhtiarkan. Dan pastinya kita selalu berpikir positif tentang hal yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi apapun hasilnya pasti kita ikhlas dalam menyikapinya. Nah, pertanyaan saya bagaimana kita bisa selalu berpikir positif atas apa yang telah Tuhan rencanakan, dan pastinya kita pernah di suatu titik itu kayak kalau bahasa sekarang itu kayak overthinking gitu, Pak. Overthinking, betul. Kita pernah kayak ragu gitu, Pak, kayak usaha saya itu sudah benar apa belum, nanti kalau gagal itu bagaimana, atau berhasil atau tidak gitu. Jadi dari saya sendiri itu bagaimana Pak dalam menyikapi hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anissa. Ini pertanyaannya luar biasa juga ini. Alhamdulillah saya dapat pertanyaan yang luar biasa bagus dan cerdas-cerdas ini ya. Ya, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Ya, ini jadi benar itu Mbak Anissa. Jadi kita sering salah paham ya. Allah itu nanti kalau mana kan nanti kalau misalkan hal sesuatu yang terjadi seperti itu. Nah, itu biasanya wabah yang sekarang terjadi itu overthinking itu tadi. Nanti bagaimana ya, ini gini dan sebagainya. Nah, justru itulah yang namanya tawakal yang benar, itu kita mengikat thinking-thinking kita itu. Sehingga nggak kemana-mana. Kita hanya thinking apa yang menjadi wilayah yang bisa kita rubah. Apa yang bisa kita rubah dari suatu kegiatan kita? Ya, yang bisa kita lakukan. Kalau misalkan mengerjakan dengan bagus, tugas, ya, misalkan skripsi, kita fokusnya di situ. Kita pikirin itu aja. Nah, yang nggak bisa kita rubah,
Saya dipikir, misalkan nanti dosennya gimana ya? Itu kan urusannya dosen gitu ya. Terus kemudian nanti penguji 1 nanti gini, penguji 2 gimana? Terus nanti bagaimana kalau hujan? Oh, kalau misalkan saya berangkat nanti macet. Nggak usah dipikir, kan itu di luar kapasitas kita. Maka Allah ini, tawakal Allah ini adalah atas usaha kita. Sedangkan yang lain, serahkan sama Allah. Let it go. Kalau bahasanya anak-anak zaman sekarang. Let it go. Let it go. Ada ya lagu gitu ya, let it go. Nah, let it go-nya itu tidak boleh. Ini yang agak salah juga kadang-kadang. Let it go-nya ini adalah dilepas tanpa adalah Allah-nya. Ya, tawakal boleh, tapi harus kepada Allah. Nah, kalau kita tawakal kepada Allah ini, kita bertawakal, bersandar kepada bahu yang benar. Karena Allah ini Al-Wakil. Di antaranya Allah namanya beliau, namanya dia itu adalah Al-Wakil. Dat tempat bertawakal yang menjadi wakil kita. Kalau kita sudah usahanya sudah do the best ya, udah tawakal kepada Allah. Udah kita ikat di situ aja pikirannya. Jadi dengan demikian nggak lari-lari pikiran, nggak overthinking. Bahasanya Mbak Anissa tadi ya, overthinking. Nah, itu justru yang menjadi penyakit salah satu penyakit mental, yaitu stres. Ya. Sumber stres diantaranya overthinking itu, mindless atau distraction. Distraction itu artinya pikiran kita ke arah yang bukan di area kita, yang menjadi yang bisa kita kerjakan, yang menjadi wilayah yang bisa kita pengaruhi, itu aja. Yang lain-lain tidak usah. Kita serahkan saja kepada Sang Maha Cinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kita serahkan kepada Sang Maha Cinta, Ya Rahman, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Mbak Anissa, semoga ada sedikit gambaran. Masih mute Mbak Anissa. Iya Pak, terima kasih atas itu pencerahannya ya Pak. Ya, sama-sama Mbak Anissa. Baik, terima kasih Bapak dan Anissa atas pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya teman-teman yang masih ingin bertanya, karena kita masih ada waktu, saya persilahkan. Oh, Saudara Selvi mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, jadi saya mau bertanya, gimana sih Pak cara kita menyampaikan kebaikan menurut Allah di era saat ini? Apalagi saat ini kan kita lagi ada di masa gempuran modernisasi yang sangat dirasakan ya Pak. Nah, karena banyak ya Pak yang misalnya ketika kita mengingatkan itu mereka malah mengatai kita kembali gitu Pak. Kayak misalnya kita dibilang sok paling tahu, sok suci atau apa gitu kan, kita mau ngingetinnya itu jadi kayak gimana gitu ya Pak. Itu pertanyaan saya, Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Selvi. Pertanyaannya juga luar biasa ya. Ini kontekstual ya. Konteks zaman sekarang ini tantangan kita memang luar biasa, Mbak Selvi. Luar biasa memang tantangannya sekarang itu. Dan kalau dalam konteks kita mengingatkan itu kita ini ada namanya metode dakwah. Karena yang ditanyakan bagaimana petunjuknya Allah ya. Ya, petunjuknya Allah juga ada. Ya, di dalam Al-Qur'an itu disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, itu. Yang pertama, ya serulah mereka ini di jalan Tuhan, ya, fisabilillahi bil hikmah. Secara argumentatif yang kuat. Bukti-bukti nyata, testimoni, terus kemudian dalil nas naklinya, kemudian dalil aklinya, ilmiahnya maupun ilahiyahnya. Itu namanya bil hikmah. Ini yang persatu. Kalau nggak bisa kita memberikan penjelasan yang komprehensif dengan baik, kita gunakan mau'izatul hasanah.
nasihat-nasihat yang baik. Kemudian kalau ini ternyata masih ada counter dari saudara kita atau siapa kawan gitu ya, maka kita akan memasuki etapa selanjutnya namanya jadil itu apa? Debat. Nah ini yang sering ya biasanya. Wajadilhum billati ahsan. Ternyata ketika debat itu justru kita harus bisa memiliki sikap yang ahsan, yang lebih baik. Ya, harus santun, tenang, dan kemudian memiliki attitude yang jangan sampai nanti justru membuat kita emosi dari partner kita. Nah, jadi itu tuntunannya Al-Qur'annya. Memang kalau dari ayat ini untuk tahapan pertama bil hikmah ini adalah konsekuensi logisnya kita dituntut untuk punya ilmu pengetahuan. Kita punya argumentasi yang baik sebagai musyawir handal. Musyawir itu adalah ahli musyawarah yang handal. Maka konsekuensi logis dari kita untuk bisa kapasitas ini, ya, bil hikmah ini, kita mengetahui ilmu. Kalau ilmu hikmah ini kan luar biasa tinggi, ya. Kalau di ayat lain dikatakan, ya kita dapat ilmu hikmah itu kalau sudah bisa menyatukan antara zikir dan fikir seperti di ayat ulul azmi. Kalau nggak bisa, kita kan harus bisa ngajak aja kan, mau idul hasanah, Mas, ayo dong sholat, itu, misalkan ya. Nah, itu bisa dengan mau idul hasanah, tapi dengan cara yang baik, lebih-lebih lagi dengan diikuti dengan dakwah untuk bisabilillah tadi itu bukan hanya dakwah bil lisan, tapi juga dakwah bil hal namanya. Dakwah dengan perbuatan. Jadi memberikan contoh. Nah, kalau pada fase jadil itu tadi harus dengan sikap yang lebih baik. Jadi sekurang-kurangnya Anda tenang dan sikap yang terbaik. Nah, menarik pertanyaannya Mbak Selvi. Mohon maaf saya ada tambahan sedikit. Apa sih yang kita koreksi? Biasanya koreksi itu kan ada dua hal. Kalau kita mengoreksi perbuatan hanya untuk ibadah saja atau perbuatannya dia, itu gampang. Ya, seperti itu tadi aja, kayak nyuruh sholat atau mungkin nyuruh ngingetin aja kalau misalkan ini sudah jam sekian loh waktunya kita belum sholat dan sebagainya. Atau mungkin perbuatan teman kita salah, kita sampaikan itu salah secara dohir. Yang agak sulit itu adalah, nah ini agak konsentrasi gitu ya. Pemikiran-pemikiran yang keliru, tapi yang sangat halus. Seperti apa? Sekulerisme. Nah, ini luar biasa ini. Sekarang luar biasa tantangannya. Kemudian ada yang namanya pluralisme, tapi dalam tanda petik. Ya, pluralisme yang kebangsaan ya, bukan. Jadi Islam pluralis itu ya, seperti itu. Jadi menggabungkan semua agama benar. Ya, dan liberalisme. Liberalisme ini pemikiran-pemikiran ya yang seakan-akan logis, tapi sebenarnya menjauh dari agama dengan cara yang halus. Nah, ini yang perlu butuh kejelian di dalam kita untuk mengingatkan teman kita. Nah, itu memang ya itu tadi, kalau kita memang sekiranya di wilayah itu kita masih belum mampu, seperti jawabannya Mbak tadi itu saya sampaikan, ya harus magang dulu. Harus gandeng sama ahlu dzikri. Jangan sendirian, nanti dihabisin, malah kita katut nanti. Ya. Atau salah-salah kejegur jurang gitu tadi ya. Mau nyetir ke sana, malah justru ini. Ya, itu saya kira Mbak. Ya, itu Mbak Selvi. Terima kasih atas jawabannya. Iya Pak, terima kasih. Sama-sama Mbak Selvi. Terima kasih Selvi atas pertanyaannya dan jawaban Pak Ustadz. Satu pertanyaan lagi ya Pak Ustadz, nggak apa-apa? Boleh. Ya, saya silakan Mbak Adisa untuk menyampaikan pertanyaannya. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Ini kan kita sebagai mahasiswa, sebagai anak muda itu kan kadang iman kita naik turun gitu. Nah, lalu maaf Dis, kurang terdengar. Suaranya agak dikerasin, ya. Halo. Ya, sip. Nah, oke. Pertanyaan dari saya yaitu kan kita sebagai mahasiswa, sebagai anak muda itu kan
iman kita masih kadang naik turun gitu ya Pak ya. Lalu pertanyaannya, apakah ada tips untuk kita sebagai mahasiswa, kita sebagai generasi muda, anak-anak muda zaman sekarang untuk bisa tetap istiqomah, tetap menjaga iman kita kepada Allah, karena biasanya usia-usia muda gini kita itu rentan akan pengaruh luar, rentan juga akan pergaulan yang kurang baik gitu Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Husna. Pertanyaannya juga bagus, kontekstual di zaman kekinian. Bagaimana anak muda ya, ini contoh anak muda yang masih naik turun ya. Dan sebenarnya ini Mbak Husna, Mbak Adisa ya panggilannya ya. Mbak Adisa, ini iman naik turun itu bukan hanya anak muda sebenarnya, tapi semua orang. Ya. Jadi semua orang itu al-imanu yazidu wa yanqusu. Ada naik, ada kalanya naik, ada kalanya turun. Ya. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Nah, pertanyaannya pas tadi, yaitu bagaimana supaya kita lebih konsisten untuk itu. Ya. Jawaban saya begini, kita ini sulit untuk merubah sesuatu yang bersifat abstrak kadang-kadang. Ada orang merubah, mengikatkan sendiri mulai dari pikiran. Ada orang yang caranya seperti itu, sulit. Tapi ada orang yang tipe yang berbeda, ya, mudah itu. Pikirannya sudah kokoh. Ya. Tapi ya, dia kalau di di pergaulan kurang. Nah, jadi di situ kita identifikasi aja diri kita. Kalau kita ini sulit dari aspek pergaulan, ya, misalkan kita senang pikiran, maka kita bisa chargingnya dengan banyak membaca buku-buku agama yang tepat. Atau bertemu dengan komunitas pengajian. Ya. Artinya, kalau supaya kokoh imannya, itu diantaranya adalah kita harus terus berkumpul dengan orang-orang yang kokoh imannya. Wong kang soleh kumpulono. Itu kuat sekali. Kalau kita tipe orang yang goyah. Ya. Wong kang soleh kumpulono. Kuat sekali. Kalau kita, dan yang lain lagi, kita banyak membaca buku-buku orang yang soleh. Orang yang bukunya orang soleh itu energinya beda. Ya, buku orang soleh itu energinya beda. Ya, saya termasuk orang itu kalau membaca suatu buku ya, gitu ya. Itu secara batin itu saya mencoba untuk meradar ya gitu ya. Bahasa orang ini mengarahkan kepada kesolehan, kedekatan kepada Allah, atau hanya sekedar dia show off dengan intellectuality-nya. Itu akan terasa itu sebenarnya. Tapi biasanya kalau ada orang yang kedekatan dengan Allah itu sebagai sumbernya, intellectuality dapat. Intellectuality-nya dapat. Ya, practically-nya dapat. Mentally-nya dapat. Mentally-nya dapat. Nah, jadi itu. Jadi bacalah buku orang-orang yang soleh. Ya. Kalau lebih bagus lagi, kumpullah dengan orang soleh. Tombok ati itu kan itu ya. Wong kang soleh kumpulono. Terus kemudian maca Quran sak maknane, salat wengi lakonono. Ya, terus puasa di siang hari. Itu tombok ati, ya itu termasuk juga untuk menutrisi hati kita. Ya, termasuk juga dzikrullah itu tadi. Ya, supaya untuk memperkokoh keimanan kita. Nah, tentu saja itu tadi seperti yang tadi saya tekankan ya, dalam konteks dzikrullah ini harus dengan semangat mindfulness ya. Harus kesadaran, ihsan, ada kesadarannya. Jangan sampai kita hanya bismillah, alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak ada ruhnya. Nah, cukup bicara bismillahnya sekali aja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jauh mendalam sekali dibandingkan dengan mungkin orang bismillah itu berkali-kali, 100 kali, tapi tidak ada
ihsannya, tidak ada kadar ihsan. Dzikrullah ini termasuk salah satunya yang memperkuat kita. Tapi kalau misalkan dalam konteks itu tadi, karena kita ndak orang yang soliter, kita akan bersosialisasi, ya, kita kan bisa milih, ya, kumpul dengan orang yang soleh itu tadi. Nah Pak, kita kan harus kumpul sama banyak orang Pak, masa pilih-pilih teman? Oh, teman kita gauli semua, artinya kita boleh. Tapi yang lebih sering harus dengan yang orang soleh. Kalau diajak sama orang yang ahli maksiat, ya jangan ikut. Nggak apa-apa nggak ikut, mau diajak maksiat. Yang lebih sering dengan orang yang soleh. Jadi saya sering itu, Pak Victor misalkan kok pilih-pilih pergaulan. Bukan pilih-pilih saya. Tapi kalau saya gauli semua, tapi kalau yang menuju kepada yang arahnya ini, ya secukupnya saja. Itu tips untuk orang yang mudah goyah tadi. Tapi kalau yang nggak mudah goyah, silakan. Mau dakwah ke Tretes, mau dakwah ke ex-Doli dan sebagainya. Kalau imannya sudah kuat, kayak Gus Miftah misalkan ya, dia ceramah di gereja, ceramah di komunitas yang lain-lain atau tempat maksiat atau di mana diceramain malah bagus gitu ya. Kalau imannya sudah tidak goyah, itu sebaliknya. Jadi karena pertanyaannya tadi kan bagi yang goyah tadi ya. Ya jawabannya itu harus kumpul sama yang soleh aja. Oke, itu Mbak Adisa. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Sami-sami, nggih. Baik, terima kasih Bapak Ustadz atas jawaban-jawaban yang telah diberikan dan antusias teman-teman semuanya. Tetapi karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:56, saya harus mengakhiri sesi tanya jawab ini. Selanjutnya akan saya bacakan kesimpulan yang dapat kita ambil pada kajian hari ini adalah apabila kita menyayangi Allah beserta Rasul-Nya dan berjuang di jalannya yang diridhai oleh Allah, maka Allah akan menunjukkan keputusannya dan memberikan kita yang terbaik pula. Dan satu kalimat yang menurut saya membekas di hati saya tadi adalah kita boleh menyintai dunia, akan tetapi tidak melebihi Allah, Rasul-Nya, dan jihad fisabilillah. Intinya adalah bila bismillah, yaitu beribadah dengan tujuan untuk Allah, lillah atau bersyukur, alhamdulillah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, fisabilillah, yaitu berjalan di jalannya Allah yang halal, dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadirin yang kami hormati, demikianlah acara kajian silaturahmi kita pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pembicara Bapak Ustadz Fikar Imaduddin, Bapak dan Ibu sekalian, serta teman-teman yang berbahagia. Semoga kegiatan kajian silaturahmi pada hari ini dapat mempererat tali silaturahmi dan memberikan manfaat bagi kita semua, terutama agar tidak tergoyah akan kenikmatan duniawi. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, ya rabbal Saya alamin. Zani Kitalita selaku MC pada acara hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan, baik disengaja ataupun tidak. Tidak lupa saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di bulan Ramadan selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, Bu Terima kasih Pak Victor. Terima kasih. Mohon maaf. Sama-sama. Telat bergabung. Oh, inggih. Ibu Saya ya? Bu Ertin, ye, Oh, Bu Ertin. Ye. Ya, Ibu. Boten napa-napa. Telat bergabung karena dalam perjalanan. Ya, ya Bu Ertin. Ye, matur nuwun sangat. Mohon maaf. Sama-sama, Ibu. Ya. Dari saya, tadi belum sempat saya tutup salam ya, apabila ada kurang dan lebihnya, atau hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sami-sami ya. Bisa live Bapak dan Ibu jika ya baik. Pak. Ya, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Bu Ertin.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam.